Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Rodianto dengan NIP 31300210111 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan trade. Yang pertama, komunikasi antar proses. Pengertian: komunikasi antar proses atau interproses communication, biasa disebut IPC, adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, komunikasi langsung. Kedua, komunikasi tidak langsung. Ketiga, sinkronisasi. Keempat, buffering. Yang pertama, komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai send P message, mengirim sebuah pesan ke proses P, dan receive key message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesannya ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send a message, mengirim pesan ke mailbox A. Receive a message, menerima pesan dari mailbox A. Yang ketiga, sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan flash by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-blocking atau non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang di-block. Proses pengiriman di-block sampai pesan diterima oleh proses penerima atau receiving proses atau oleh mailbox. Pengiriman yang tidak di-block. Proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Penerimaan yang di-block. Penerimaan memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak di-block. Penerima mengembalikan pesan valid atau nul. Yang keempat, buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan.
message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang selanjutnya, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa, dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Selanjutnya, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Dan yang selanjutnya yaitu thread. Pengertian. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah instruksi yang dapat dilaksanakan dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice. Ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya atau multiproses, ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem, thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Model multi-thread. Yang pertama, user thread. User thread didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Adapun kelemahannya yang dialami yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking sistem call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, kernel thread. Kernel thread didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread dan proses yang berbeda. Ini selanjutnya pemetaan thread, yaitu ada 3. Many to one, dan many to many. Yang pertama, many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user di sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one adalah Solaris, Greenbridge, dan GNU Portable Bridge. Yang kedua, many to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Adapun contoh dari one to one, yaitu Windows NT
XP 2000. Yang ketiga, many to many. Model ini multiplex, banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tetap icon currency tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.